Untuk melakukan pemeriksaan AC pertama, kemarin bagaimana pertama? Pertama sekali, manifold gauge ini dulu harus dikenali kan gitu kan. Ada yang merah, ada yang biru. Manifold gauge yang merah disebut dengan manifold gauge high. Manifold gauge yang biru disebut dengan manifold low. Artinya ini manifold gauge untuk tekanan tinggi. Ini manifold gauge untuk tekanan rendah. Nah, kemudian di sini ada manifold gauge akan dipasang ke kompresor ini waktu kita mau melakukan pemeriksaan. Nah, yang pertama harus kita kenali adalah ininya. Mana pipa bertekanan tinggi? Mana pipa yang bertekanan rendah? Pipa yang bertekanan tinggi yang berhubungan dengan kondensor. Pipa yang bertekanan rendah yang berhubungan dengan evaporator. Oke, karena kita sudah kenali itu, maka kita pasang manifold gauge ini. Manifold gauge tekanan rendah low dipasang ke manifold gauge low, yaitu yang berhubungan dengan evaporator. Manifold gauge high dipasang ke kompresor yang berhubungan dengan kondensor yang bertekanan tinggi. Oke, pastikan kuat, nggak bocor-bocor. Maka dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan AC harus hidup, mesin mobil harus hidup, ya kan? Nah, coba hidupkan. Mana? Sambung ini. Sambung. Oke, colok. Colok. Oke, itu hidupkan. Full AC-nya, mesin hidup. Maka kita lihat di sini jarumnya ini. Nah, tekanan standar AC yang benar itu tekanan di low itu harus 1,5 kg atau 2 kg. Oke? Tekanan standarnya. Tekanan standar di high itu 11 sampai dengan 14. Itu yang diizinkan tekanan standarnya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, hasilnya seperti ini sekarang. Apa kira-kira kesimpulan kita dengan hasil ini? Kesimpulannya, refrigeran di dalam ini kosong ataupun kurang ataupun tidak jelas, gitulah kan? Nah, karena kita sudah tahu keadaan refrigeran di dalam AC ini kurang, kosong ataupun tidak jelas, maka kita akan lanjutkan langkah berikutnya, ya kan? Apa langkah berikutnya? Yaitu pembuangan, pembersihan, pemvakuman, dan pengisian nantinya. Sekarang matikan. Matikan mesin. Nah, maka kita lakukan pembuangan terlebih dahulu. Pembuangan sisa-sisa yang ada di dalam. Nah, untuk pembuangan refrigeran di dalam sistem AC ini harus dibuat ke dalam wadah air, ya kan? Wadah air. Berarti pipa manifold gauge yang tengah masuk ke air. Oke. Setelah masuk ke air, ini dibuka perlahan. Keran manifold gauge dua-dua dibuka perlahan. Buka. Oke. Nah, dalam hal ini karena tadi memang keadaan kosong, jarumnya pun tidak turun lagi, memang sudah kosong kan? Sudah berada di 0. Tekanan tinggi di 0, tekanan rendah di 0. Sudah habis kandas. Selesai pembuangan. Langkah berikutnya pemvakuman. Ini dipasang ke vakum. Pasang ke vakum. Nih. Ya. Oke. Setelah siap dipasang ini ke vakum, keran ini pastikan terbuka. Vakumnya dicolok ke arus. Kemudian diaktifkanlah pompa vakumnya, dan sebelum itu ini yang harus kita perhatikan pada saat proses pemvakuman ini adalah jarum low dan high. Jarum low ini nanti harus turun ke 76 ini. Oke, harus turun ke 76 di bawah 0, ya. Jarum high ini harus kandas ke 0 ataupun lebih. Seperti itu ya pada saat pemvakuman. Oke, bikin. Buka. Perhatikan ini jarum.
Sudah selesai. Sudah selesai bukan berarti dimatikan ya. Sudah sampai di sini, sudah kandas. Ini lagi. Kenapa ini tidak bisa kandas total? Ini kemungkinan alatnya memang sudah seperti itu settingannya. Kita anggap ini sudah kandas total kan gitu kan? Nah, keran ini harus kita tutup terlebih dahulu. Tutup terlebih dahulu dua-dua kerannya, keran manifold gauge high dan low. Baru matikan itu pompa vakum. Nah, pada saat pompa vakum itu kita matikan, yang harus kita perhatikan berikutnya adalah jarum dua ini. Jarum manifold gauge high, jarum manifold gauge low. Seandainya jarum manifold gauge ini naik ke 0, ini naik ke 0, itu menandakan bahwasanya sistem AC kita ini ada kebocoran. Oke ya. Nah, namun dalam hal ini karena tidak ada pergerakan daripada jarum, jarumnya tidak lagi naik ke 0, baik itu low maupun high, maka kita simpulkan sistem AC kita ini tidak ada kebocoran. Gitu ya. Sistem AC kita ini tidak ada kebocoran. Karena tidak ada kebocoran, maka bisa kita lanjut ke langkah selanjutnya. Selanjutnya langkahnya apa? Pengisian dari high dan pengisian dari low. Oke. Nah, pengisian dari high pertama kali kita lakukan ya. Sebelum kita lakukan pengisian high, ini kita buka dulu. Kita buang dulu. Tujuannya agar jarum daripada manifold gauge ke 0. Buka itu, kandas. Coba pause kan. Oke. Sekarang kita lakukan pengisian dari high. Pengisian dari tekanan tinggi, gitu. Nah, pada saat pengisian dari tekanan tinggi, kita harus ingat bahwasanya kompresor ini ketika bekerja, refrigeran itu di pipa tekanan tinggi ini, refrigeran itu bertekanan tinggi, bersuhu tinggi dan berbentuk cair, ya. Di refrigeran ini juga ada dua bentuk. Gas dia di atas, cair dia di bawah. Maka nanti posisinya harus kita balik, ya. Nah, kemudian selang tengah ini kita pasang ke refrigeran, ke konverternya. Kemudian konverternya kita, sebelum kita buka katup konverternya, kita tutup dulu manifold gauge. Tutup dua-dua. Nah, setelah kita tutup, maka ini kita buka katupnya ini, kemudian kita balik seperti ini, pegang. Nah, setelah kita balik seperti itu, kita buka ini keran tekanan tinggi, keran high. Nanti ketika kita buka tekanan high, seandainya ini berisi, seandainya ini ada isinya, jarum tekanan high ini akan naik sampai ke 11. Oke? Atau bisa juga pilihannya seperti ini. Kalau dia tabungnya tabung kecil seperti ini, pilihannya seperti ini. Kita lihat jarum ini naiknya sampai ke jarum itu tidak mau naik lagi. Gitu ya. Sampai jarum ini tidak mau naik lagi. Tapi kalau tabungnya tabung yang besar, yang hijau, dia cukup sampai 11. Gitu ya. Nah, kadang tabung-tabung kecil seperti ini tidak sanggup dia untuk menaikkannya sampai ke 11. Maka ini sampai jarum ini tidak mau naik lagi baru tutup. Gitu ya. Nah, oke. Kita buka perlahan jarum ini. Pembukanya pun tidak boleh gini. Harus gini aja. Gini. Biar kita cepat tutupnya. Gitu ya. Sekarang kita buka. Anggaplah jarum ini naik nanti ke 11 atau naik dan tidak mau naik lagi. Jenuh, sampai dengan jenuh gitu loh ya. Nah, kita buka jarum naik. Naik sampai 11, tutup secepatnya. Nah, setelah tertutup, pengisian dari tekanan tinggi ataupun high sudah selesai. Oke? Selesai sampai di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan pengisian dari low. Posisi ini dikembalikan standar seperti seharusnya. Oke? Kemudian pengisian low, mesin harus hidup, hidupkan mesin. AC harus hidup full. Setelah mesin hidup, AC hidup full, maka kita isi refrigeran dari low, dari manifold gauge low. Ingat, mengisi manifold gauge low ini, tekanan jarum ini nanti sampai ke
4 kg. Dan setelah sampai ke 4 kg, kita langsung tutup. Begitu kita tutup ini, jarum ini akan turun ke 1,5 atau ke 2. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka pengisian sudah selesai. Gitu ya. Nah, seandainya ini berisi, ini akan naik nih. 4 kg. Dan kalau kau buka ini terus, ini akan naik sampai kemana-mana dia mau. Kita tidak boleh seperti itu. Kita izinkan dia naiknya hanya sampai ke 4 kg. Gitu ya. Sampai ke 4 kg. Kita buka. Seandainya ini berisi, begitu kita buka keran ini akan naik sampai ke 4. Begitu sampai ke 4 langsung tutup. Begitu kita tutup ini keran, jarum low ini akan turun ke 1,5 atau 2. Jarum high ini akan berada di 11 atau 12 atau 13. Tadi kan standarnya tekanan low 1,5 atau 2. High 11 sampai 14. Kalau sudah dapat seperti itu kejadiannya, di sini di low sudah terdapat 1,5, di high sudah terdapat 11, berarti pengisian refrigeran kita sudah tuntas dengan baik dan benar. Itulah pengisian AC. Nah, sekarang seandainya nih refrigeranmu itu di low, di high 15, di low 3, berarti kita harus buang. Ini keran harus ditutup dua-dua, ini harus dibuka dan dimasukkan ke air, dan high-nya dibuang kalau high-nya yang terlalu tinggi, low-nya dibuang kalau low-nya terlalu tinggi. Nah, ingat, membuang tadi harus ke wadah air atau ke tempat yang ada airnya.